Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it jump, put it down, hold up. Pengawasan pelayanan kesehatan. Apa sih yang dimaksud pengawasan? Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Maker mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan mengukur standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Apa saja sih tujuan pengawasan? Berikut tujuan pengawasan. 1. Untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja. 2. Untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Apa manfaat pengawasan Yankes? Manfaat pengawasan Yankes yaitu 1. Mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf. 2. Jika ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf. 3. Mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. 4. Mengetahui sebab terjadinya penyimpangan. 5. Mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan, atau diberikan pelatihan lanjutan. Apa saja prinsip-prinsip pengawasan Yankes? Prinsip pengawasan Yankes yaitu 1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan yang harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. 2. Fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 3. Standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Ada berapa jenis-jenis pengawasan? Jenis-jenis pengawasan yaitu 1. Pengawasan fungsional atau struktural. 2.
Pengawasan publik. 3. Pengawasan non-fungsional. Pengawasan fungsional atau struktural adalah suatu proses atau kegiatan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi atau sistem berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap berbagai aspek operasional untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Pengawasan publik. Pengawasan publik merujuk pada proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pemerintahan, organisasi, atau entitas publik oleh masyarakat umum atau pihak-pihak yang bukan bagian dari struktur formal pengelolaan. Ini dapat melibatkan partisipasi aktif warga, media, kelompok advokasi, dan organisasi non-pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik. Pengawasan non-fungsional. Secara umum, istilah pengawasan non-fungsional tidak umum digunakan dalam konteks manajemen atau pengawasan. Namun, jika Anda merujuk pada pengawasan dalam konteks teknologi atau IT non-fungsional, biasanya merujuk pada aspek-aspek sistem yang tidak berkaitan langsung dengan fungsional operasional utama, tetapi lebih kepada karakteristik kinerja, keamanan, dan ketersediaan sistem. Contohnya, bisa mencakup keandalan, skalabilitas, dan efisiensi sistem. Bagaimana proses dalam pengawasan? Proses pengawasan yaitu A. Penetapan standar, B. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, C. Pengukuran hasil kinerja aktual, D. Perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan, E. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Definisi penetapan standar. Penetapan standar dalam proses pengawasan sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan. Standar tersebut mencakup pedoman, spesifikasi, dan metode evaluasi yang digunakan untuk memantau dan menilai kinerja suatu sistem atau produk. Hal ini membantu memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan secara konsisten dan efektif. Definisi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam proses pengawasan melibatkan identifikasi indikator kinerja yang relevan dan metode pengukuran yang sesuai. Hal ini dapat mencakup penggunaan Key Performance Indicator atau KPIs yang terukur, audit reguler, survei kepuasan pelanggan, atau evaluasi performa tim. Memastikan pengukuran yang tepat membantu dalam mendapatkan informasi yang akurat untuk mengevaluasi efektivitas proses pengawasan dan membuat perbaikan yang diperlukan.
Definisi pengukuran hasil kinerja aktual. Pengukuran hasil kinerja aktual dalam proses pengawasan mencakup evaluasi hasil nyata dari kegiatan pengawasan. Ini dapat melibatkan analisis data pengawasan, tingkatan kepuasan terhadap standar, identifikasi pelanggaran, dan efektivitas tindakan perbaikan yang diambil. Membantu hasil kinerja aktual, membantu dalam menilai apakah proses pengawasan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, dan memberikan wawasan tentang perbaikan yang mungkin diperlukan. Definisi perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan. Dalam proses pengawasan, perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar melibatkan penilaian sejauh mana kegiatan tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis penyimpangan kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan atau penyimpangan antara hasil aktual dan standar yang telah diharapkan. Ini membantu dalam menentukan apakah kinerja memenuhi ekspektasi atau jika terdapat area yang memerlukan perbaikan. Kesimpulan dari analisis penyimpangan dapat membimbing tindakan perbaikan atau penyesuaian standar jika diperlukan. Definisi pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Pengambilan tindakan koreksi dalam pengawasan diperlukan ketika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan. Langkah-langkah umum melibatkan identifikasi akar penyebab masalah, perencanaan tindakan koreksi yang sesuai, dan implementasi perbaikan. Selanjutnya, penting untuk memantau efektivitas tindakan yang diambil dan jika perlu, melakukan penyesuaian lebih lanjut. Proses ini membantu memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi dalam pengawasan diatasi dengan tepat, sehingga peningkatan kualitas dan kepatuhan terhadap standar.